Selamat siang. Oke. Selamat siang sahabat Femina, berjumpa lagi di Food 911 Kitchen Secret. Suara saya masuk? Karena saya menggunakan Bluetooth. Hai. Hai sahabat Femina yang sudah bergabung, apakah suara saya masuk? Kalau suara saya masuk karena saya menggunakan Bluetooth bisa dibilang. Oke, suara masuk. Oke. Saya akan mengundang seorang chef yang punya spesialisasi pada modern Thai cuisine. Hai Benita Luisa, hai Rajasa, suaraku masuk ya? Oke. Selamat datang di Food 911 Kitchen Secrets Femina kali ini. Ini pertama kali Femina dari Boga menyapa setelah kita liburan Ramadan. Oke. Jelaskan suara saya? Oke. Saya Tria Nur Agustina, adalah jurnalis Boga dari Femina yang hari ini akan melakukan takeover pada Instagram Femina Magazine selama 45 menit. Hari ini kita akan belajar membuat satu masakan Thailand yang sangat populer, yaitu Thai Chicken Basil. Thai Chicken Basil, bahasa Thailandnya mungkin kalau kita lihat di menu-menu restoran Thailand tulisannya Pad Krapau ya. Itu sangat populer. Biasa kemanapun kita pergi gitu, kalau ada tom yam kung apa, itu pun juga ada gitu. Jadi itu adalah masakan daging ayam, ya kan? Gampang banget kita suka kan daging ayam, gampang dibeli, murah, dengan bumbu khas Thailand. Ada oyster sauce-nya gitu, macam-macam ya. Nanti kita akan buka resepnya. Dan saya akan mengundang hari ini tamu kita adalah Chef Johannes Gozal. Oke, Johannes Gozal. Udah siap yang pada mau siap belajar masak? Oke, mana? Hai Ika Kitchen, Mbak Rea, Alexa, Mbak Nana, Nat, Desmond. Kita akan belajar. Hai Ratna, hai Kliana, hai semuanya ya. Maaf ya yang belum aku sapa. Tenang aja, kita akan belajar masak langsung selama 15 menit. Setelah itu kita akan tanya jawab. Jadi yang punya pertanyaan silakan langsung ditulis, akan dicatat oleh produser kita. Pasti akan dijawab. Jadi selama kita masak mungkin kok nggak dijawab-jawab ya, pasti akan dijawab. Tapi setelah kita demo, oke? Tamu kita yang akan ngajarin adalah Chef Johannes Gozal. Johannes Gozal adalah chef dari Neom Casual Thai Dining. Itu restoran Thailand yang mungkin masih baru berdiri tahun lalu di daerah Greenfield dan selalu rame. Kalau saya mau ke sana pasti harus nunggu dulu ya, pasti nggak dapat kursi. Nah, sekarang di masa pandemi ini dia juga sudah membuka Neom Express, di mana dia menjual masakan Thailand, frozen food, atau juga lauk yang sudah bisa kita makan langsung dalam bentuk jasa food delivery. Oke, nanti kita akan tanya-tanya dia soal itu juga. Jadi Chef Johannes ini, saya bacakan dulu CV-nya sebentar ya. Chef Johannes ini, Chef Hans kita panggilnya, sebetulnya orang Indonesia, tapi baru balik ke Indonesia baru beberapa tahun belakangan ini, karena dia besar di Malaysia, bekerja di Singapura, salah satunya di Hotel Marina Bay Sands kalau nggak salah. Lalu dia pindah ke Australia, bekerja sebagai chef. Jadi berpindah-pindah negara, dia tahu betul bagaimana masakan Thailand bisa beradaptasi dan eksis gitu di beberapa negara. Kita akan tanya juga. Oke, hai Mbak Hani, siap belajar? Oke. Ada tom yum frozen. Kita tanya, kok tom yum nggak frozen? Kalau tom yum itu dijual hangat. Tapi yang frozen, yang lain-lainnya banyak. Nanti kita tanya. Oke, siap. Saya akan undang Chef Hans ya. Mana dia? Chef Johan. Sebentar ya. Manakah Chef Hans? Hai Chef Hans, tolong di wave ke Tria. Manalah Chef Hans? Oke. Bersama Chef Hans hari ini. Oke. Jadi saya akan memandu sambil memasak. Maaf ya. Mana? Di dapur soalnya. Udah. Hai Chef. Halo, udah liat nih ya? Udah dong. Halo Tria, apa kabar? Baik. Gimana, udah siap masak? Kenapa? Udah siap masak? Udah. Oke, sebentar ya. Ini karena kameranya nggak bisa di-shoot otomatis, aku naikin ke atas dikit. Manual. Nggak bisa di-shoot gitu kan. Kamu ada asistennya nggak di sana? Aduh, kita mah kan social distancing. Okay. Ada asistennya banyak banget tuyul di dapur ini. Tuyul-tuyul yang tidak terlihat. Serem banget. Hai. Apa Hari ini kabar, Chef? masak oleh manusia untuk manusia ya? Ya, untuk kita, Chef. Untuk kita. Chef, Untuk kita. jadi hari ini kita akan langsung masak, teman-teman. Wow, sudah ada lumayan ya. Oke, teman-teman, abis live ini, jika ada yang misalnya ketinggalan, akan masuk ke feed-nya Femina. Jadi kalian bisa menonton ini
terus-menerus, oke? Dan setelah ini kita akan share resepnya. Oke, langsung chef, kita akan masak Thai chicken basil. Apa aja bahannya? Aku Kita sudah perkenalan siap di dulu sini. ya, berarti ya. Oke, Yes. kita ke sini. Pertama-tama yang pasti kalau kita mau masak Thai chicken basil, kita harus ada ayamnya. Wow, oke. Ayamnya kita Oke, siap. cincang-cincang, bentuknya seperti ini. Sebenarnya kalau aku rekomen, enaknya tuh dicincang pakai pisau. Jangan di blender, pakai blender, soalnya terlalu halus. Kalau terlalu halus kan jadinya terlalu jadi kayak pate gitu ya. Jadi terlalu halus, nggak enak dimakannya. Jadi paling Oke. bagus dicincang pakai pisau. Oke, ini teman-teman ya, ukurannya chickennya 170 sampai 180. Kita akan masak satu porsi ya. Betul. Lanjut, chef. Jadi- Apalagi bahannya? Terus udah gitu kita ada juga kacang panjang. Oke. Kacang panjang seperti ini, long bean, kita potong seperti sesuai selera sih. Ada orang yang mau potong tipis-tipis, kalau aku suka potong kayak begini supaya dapat mouthfeel-nya. Pas di mulut Oke. bisa kegigit gitu. Yes. Ini. Yap. Oke, terus udah gitu Hai. ada bawang merah, bawang putih yang di slice, bawang putih dicincang atau kalian mau ditumbuk juga boleh, diulek. Yap. Udah gitu ada cabai merah besar, nanti kita bakal iris-iris ya. Sama Yap. cabai merah kecil yang kita cincang nih. Yes. Jadi ini tadi iris dong. Betul. Nah, Oke. terus kalau daun-daunnya kita ada daun basil, sweet basil, ada Thai basil, Yap. sama ada daun jeruk. Oke. Sebentar. Nah, biasa Stop buat di yang- situ. Ini Kenapa? bahan yang penting. Itu bahan yang penting. Jadi aku mau nanya. Jadi Gimana? yang ini adalah apa namanya? Yang itu ialah Thai basil. Thai basil beda sama kemangi kita ya. Beda. Nah, itu Bedanya barangnya apa? mungkin akan sedikit susah didapat di pasaran ya. Banyak kan orang sih biasa numbuhin sendiri. Betul. Ya itu Jadi banyak kalau terjadi, misalkan betul. Ya, kalau misalnya tidak bisa ketemu Thai basil, pakai sweet basil juga boleh. Oke. Sweet basil yang satu lagi. Nah, di sweet basil ini, kalau kalian beli basil kan suka ada kayak begininya kan? Mm-mm. Bunga-bunga ininya. Ini jangan dibuang. Iya. Ini soalnya ini ada rasanya ini. Ini bisa dipakai. Dibuang. Justru rasanya Iya, banyak ada di yang sini. aku buang tadi. Oh gitu. Betul. Nah, tuh teman-teman ada tips ya dari Chef Hans yang udah sering masak-masakan Thailand bahwa ternyata yang suka yang ujung-ujungnya itu yang menjadi tunas akan menjadi daun baru. Itu Ya. kalau udah kepetik jangan dibuang, justru dimasukin juga ke dalam masakan. Betul. Menjadi Ini rasanya soalnya sangat flavorful. intens di sini. Ini sama dengan basil masakan barat itu kan? Betul. Oke. Betul, Tria. Kamu udah siap Nih. semua barangnya? Udah potong-potong atau masih mau potong? Silakan chef potong. Aku mau udah potong-potong karena aku tahu aku nggak secepat chef motongnya. Oke. Nah, oke. Udah, aku juga cuma nyelesain sedikit aja sih. Yes, oke. Jadi teman-teman bisa lihat di situ chefnya sedang mengiris kacang panjang menjadi bentuknya seperti ini ya, teman. Betul, tolong ditunjukin coba, Tria. Yes. Terus kalau cabai kamu potongnya gimana? Aku sih potong biasa aja gini, biar ada warna aja. Ya begini. Like so. Jadi ini sebenarnya rasa cabai besar kan kita mau rasa manisnya ya. Yap. Nah, nanti pedasnya datangnya tuh dari cabai kecil yang kita cincang di sini. Oh. Seperti itu. Oke. Wait. Cincangnya gimana tadi cabenya? Cabai rawitnya? Cabai rawit dicincang pakai pisau boleh, mau pakai blender boleh, atau kamu mau ulek juga boleh. Aku cincangnya begini nggak apa-apa ya? Iris bulat tipis. Nggak apa-apa. Kalau kita lebih iris lebih kecil, nanti jadinya lebih pedas aja. Oke. Baik. Iya. Baik. Nah, ini sebenarnya nanti sesuai selera sih ya. Orang kalau lebih demen pedas, boleh tambahin banyakan. Kalau misalnya nggak gitu suka pedas, ya dikurangin aja, nggak usah terlalu banyak. Ya, jadi teman-teman resep adalah panduan. Jadi karena ini Betul. masakan gurih, itu bisa kita sesuaikan selera. Jadi jangan misalnya, kok kemarin dia nulis di resep 6, kok di tempat aku 6 tuh kurang pedas.
Karena cabai itu beda-beda, lain tanah, lain dia tumbuh di mana itu rasanya beda. Ya teman-teman sudah tahu lah ya, kan sahabat Femina sering masak, pasti tahu. Betul. Dan ingredient paling penting terakhir ialah pastinya saus pat kapraunya nih, Tria. Nah, Saus pat kaprau udah ada belum? ada. Oke. Nah, jadi kan orang biasa banyak yang nanya ya mengenai saus pat kaprau itu buatnya kayak gimana sih sebenarnya? Yes. Mari. Jadi saus mau pat kamu kaprau itu bacakan, sebenarnya silakan apa tuh isinya? Oh ya, kamu bacain atau mau aku jelasin? Chef yang jelasin, bacain, bilangin. Oke, jadi sebenarnya kalau pat kaprau itu sebenarnya paling basicnya itu ialah perpaduan dari kecap manis, kecap asin, sama oyster sauce, ya kan? Nah, jadi kalau misalkan rasa-rasanya berubah-ubah itu dari satu restoran atau dari satu rumah ke rumah yang lain itu karena tipe-tipe kecap asin kan juga beda-beda. Mereknya beda, kecap manis juga rasanya beda-beda. Begitu juga dengan saus tiram. Seperti itu. Jadi perpaduannya sebenarnya yang paling utama dari ketiga bahan ini. Gitu. Jadi kalau misalkan di Neom sendiri versi kita buat, kita pakai soya sauce, kita pakai mushroom soya sauce juga, terus kita juga pakai kecap ikan, saus tiram, sama kita tambahin sedikit gula dan lada. Oke. Jadi teman-teman kita akan share resepnya. Aku nggak bisa ngeliat ke sini karena terbalik anyway kalau IG Live ya. Kita akan share resepnya habis ini. Tapi kalau yang pengen rasanya sama kayak buatan Chef Han, beli aja. Katanya dia akan segera jual botolan. Katanya kita tagih janjinya. Betul. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau buat ini jangan takut buatnya banyakan aja. Soalnya ini bakal shelf life-nya juga lumayan lama. Bisa 1-2 bulan di kulkas, no problem. Dan ya, dan menu pat kaprau itu juga sebenarnya kan karena sausnya pat kaprau kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita pakai ayam, namanya kan jadi pat kaprau kai. Kai itu kan ayam. Jadi sebenarnya mau masak pakai saus pat kaprau ini bisa pakai protein apa aja. Mau pakai sapi atau ayam. Dan juga kalau misalnya yang buat vegetarian, pat kaprau sausnya mungkin bisa jangan pakai oyster sauce, jangan pakai kecap ikan. Penyedap-penyedapnya semua pakai cocok buat vegetarian aja, nggak apa-apa. Soalnya rasa utamanya tuh yang penting harus ada basilnya, itu aja. Siap, baik. Gitu. Ya, terus begitu, kalau aku sih paling suka biasanya kalau lagi nggak tahu mau makan apa, di rumah kan biasa suka ada tahu tempe kan. Jadi tahu, biasa aku goreng garing, kotak-kotak aku potong gitu, udah gitu sama tempenya juga sama, aku oseng pakai saus ini. Enak. Gitu. Ini kamu lagi ngetik resep ya? Enggak, aku lagi bersama operator. Oke. Operatornya laptop. Canggih dong kita. Semuanya work from home. Tapi kita terkoneksi ke produserku di luar sana. Oke. Baik, kita mau mulai masak kah? Udah bisa mulai? Baik. Oke, ayo kita mulai. Ada di kompor? Yap. Oke, pertama ya seperti biasa kita nyalain minyak dulu. Nyalain kompor. Tuang sedikit minyak. Yap. Minyaknya kurang lebih 1-2 sendok makan lah ya. Oke. Chef, aku nanti cuma punya akan kamu share ya. Yes. Tanya Chef, maaf. Ting ting ting. Cuma punya minyak kelapa boleh? Rasanya bakal ada rasa kelapa yang mungkin nanti rasanya jadi berubah ya. Oke, guys, jangan diikuti cara Tria. Gitu. Jangan diikuti cara aku, tapi aku cuma punya minyak kelapa. Oh, kamu serius adanya minyak kelapa aja? Iya. Ya udah nggak apa-apa, berarti habis acara ini kita dapat menu baru nanti. Oke, siap. Yang penting jangan pakai minyak urut ya. Apalagi pakai minyak kutus-kutus. Jangan. Semalam baru pakai loh aku. Pegel-pegel gitu kan. Oke, teman-teman kalau lagi mau ngeliat demonya lebih enak, kalian bisa menontonnya dari laptop.
karena aku menontonnya dari laptop version dan komennya ada di sebelah kanan, jadi bisa clear semua kelihatan ya. Baik, mari chef. Pertama, Mari, panaskan minyak. Panaskan minyak. Udah belum? Dah, Udah. dah. Oke, kita mulai ya. Siap. Kita mulai dari bawang-bawangannya dulu ya. Siap. Baik. Bawang merah, bawang putih. Apinya Siap. kecil-kecil aja. Jangan besar-besar Baik, dulu. Siap, baik. Ya. Oke. Apinya udah kecil. Oke. Teman-teman yang mau bertanya silakan ya. Dicatat oleh produser virtualku, tenang aja. Tenang aja ya. Ada yang bilang Chef Hans kece kompornya. Thank you. Komporku kece nggak netizen? Mesti dideketin dong. Itu by the way satu rumah kayak serba pink tuh kayaknya. Iya, makanya orang kalau fobia pink nggak aku undang kok ke rumahku, tenang aja. Oke. Ya, mari. Aku udah masukin bawang putih, bawang merah sama cabai kecil yang dicincang. Oke, baik. Terus aku mulai masukin ayam nih sekarang. Baik. Gampang banget guys, masukin aja. Masukin aja one pot gitu namanya. Apalagi bumbunya udah dikirimin dari chefnya nih. Hihi. Gampang banget. Dan enaknya ini kalau kamu udah sausnya ya, kamu literally masak tuh cuma perlu pakai saus itu doang. Kamu nggak perlu nambahin yang daging ayam masuk ya? Masuk. Oke, baik. Terima kasih yang bilang apronku bagus. Apron aku nggak ya? Aku baca loh. Nggak, karena apron kamu nggak kelihatan, sekilas doang. Oke, terus kita masukin kacang panjangnya ya. Baik. Nah, enaknya kalau misalnya daging ayamnya kita cincang halus-halus, jadi masaknya cepet nih sebenarnya, Tria. Oh, baik. Oh, terus kita masukin sausnya. Aku dengan amount segini banyak aku masukin 2 sendok makan lah. Orang lebih. Oke. Dikit lagi lah. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan ya, dicatat oleh produser kita. Ini kalau Setelah misalnya ini aku akan interview chef. Iya? Kalau pada bisa nyium sih udah wangi banget sebenarnya nih di aku. Betul. Terus aku masukin cabai besar biar ada warna. Oke. Aku juga suka pedasnya lada, jadi aku bakal nambahin lada sedikit untuk yang aku punya. Baik, chef. Kamu udah sampai mana? Masukin itu long bean. Long bean, udah. Ya. Mestinya baik sekarang ayamnya juga udah hampir matang-matang nih, kayak aku punya kalau Iya, yang betul. di nonton udah mulai ya, gampang banget. Yap. Sudah matang nih teman-teman ayamnya, karena tadi aku mengikuti peraturan chef, aku potong kecil-kecil ayamnya. Nah, terus kalau daun jeruknya kamu sobek-sobek aja, Tria. Masukin juga boleh langsung sekarang. Baik. Sobek-sobek pakai tangan, kurang lebih 1 sampai 2 lah ya. 1 sampai 2 daun tergantung. Oke, ini ya teman-teman. Tuh. Kita robek-robek, kita masukin ya ke sini ya. Nah, terus sekarang kita bakal masukin terakhir ya. Sebelum kita mau angkat keluar, kita masukin, kamu udah semua belum? Udah. Nah, terakhir sebelum kita mau keluarin, baru kita masukin semua daun basil yang diperlukan. Baik. Baru oseng lagi sebentar. Ini udah selesai nih aku nih. Ya, baik. Ditumis-tumis.
Nah, kalau teman-teman lihat, kalau penggunaan daunku mungkin lebih banyak daripada chef. Karena? Maaf ya. Karena masukinnya kebanyakan. Nggak apa-apa, sehat. Aku punya udah nih. Oke, baik. Tapi teman-teman tenang, habis ini kita akan share resepnya gram per gram yang eksak. Oke, sudah disusun oleh Chef Hans. Jadi kalian nggak akan seperti aku yang kebanyakan sayurnya, terlalu girang. Mari. Aduh, harum banget. Aku pindah dulu ya. Good. Sekarang aku mau masak telur. Oke. Kamu Ya, ada telur teman-teman. ayam ready? Sudah ada chef ayamnya. Baru ditangkap ayamnya tadi pagi khusus buat acara ini. Lalu aku masak telurnya. Aku sih sukanya Sudah telur ceplok. siap. Tapi emang typically orang makan ini pakai telur ceplok sih, Ria. Kalau di jalanan-jalanan Bangkok gitu tuh, di Thailand. Chef, aku sudah siap Kamu buat udah telur jadi? ceploknya tuh. Waduh, oke. Aku Nah, bentar. tenang, nggak apa-apa. Karena aku ingin melayani beberapa pertanyaan, jadi aku emang udah nyiapin Oke. ini, mau ngeliatin Kamu chef udah dari jadi belum? teman-teman. Ah? Udah jadi kan tim? Lagi Nah, langsung ditulis. taruh di atas nasi. Belum, Udah dong, belum. udah selesai. Oh, belum? Aku punya udah soalnya nih. Aku punya. Udah tinggal dituang di atas nasi nih. Pemirsa. Oke. Udah. Udah, tinggal di atas nasi. Oke. Aku masak telur dulu nih, satu deh. Biar kelar. Baik. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, tolong. Oke. Bentar. Baik, aku baru mau masukin saus. Ada yang nanya kenapa masakanku tidak coklat. Sausnya belum dimasukin. Oh, berarti kamu belum. Tadi bagusnya sausnya dimasukin pas kamu udah masukin ayam sama kacang panjang biar lebih nyerap rasanya. Nah, teman-teman ya, jadi walaupun udah dikasih resepnya, kadang kita itu suka kemana-mana gitu ngawang-ngawang. Nggak Jadi apa-apa. kalau mau sih pesan aja langsung dari chefnya. Karena aku mau nyoba nih, karena aku pernah nyoba buatannya chef dari Neom Express, masakan ini enak banget. Nah, kita lihat apakah yang dengan adukan tanganku sama juga. Chef, Kayak kalau dulu kadang kan piringnya rapi tuh udah ada daun-daunnya, aku malah nggak ada. kok rapi banget itu telurnya? Enggak loh. Udah, aku plating ya. Baik, chef. Telur aku udah beres nih. Nasi. Aku plating sini deh. Aku plating sini deh. Ya. Teman-teman, terima kasih udah ngirim pertanyaan. Terima kasih udah ngirim love. Atau muka-muka smiley. Thank you. Pertanyaannya akan dijawab oleh Chef Hans habis ini. Resep juga akan Femina share. Nah, kurang lebih gini. Oke. Baik, mari. Sekarang kita perhatikan dulu chefnya ya. Mau plating. Kalau aku nggak tahu kalau kamu tuh, tapi kalau ini aku bisa sendiri sih. Wow, chefnya di luar pakai celana pendek. Nah, itu karena chef at home. Wow, keren banget. Lihat itu, keren. Lihat buatan chef, keren. Nggak bisa diambil ya? Nggak bisa. Kalau ada bawang goreng, terus kalau misalnya suka rasa asam-asam boleh peres sedikit nipis. Oke, baik. Bawang goreng juga enak nih kalau ditaburin di atas. Ya. Lihat tuh guys, buatan chef. Ini juga harum banget, sumpah. So easy, so fast, tumis-tumisan. Gaya Thailand. Kita bakal kayak nyoba makan bareng gitu nggak? Bisa, kan ini bukan bulan puasa, kita boleh makan bareng dong. Cuman kasihan yang nonton gitu loh. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya? Kita siksa dikit ya. Aduh, kok hostnya
hostnya nggak ini banget ya, nggak toleransi, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa chef, biar mereka melihat langsung kita mukbang. Mukbang ya. Mukbang Thai chicken basil, oke? Gourmet banget, it's gourmet food, home cooking, but I think this is very gourmet, this is nice, banyak banget sayur-sayur, bahan-bahan segernya. Jadi kayaknya kita layak mukbang. Karena aku tidak menerima makan mukbang yang ramen-ramen pedas itu enggak. Tapi kalau mukbang ini aku mau. Mari. Udah ini belum? Kamu udah plating belum? Sedang. Kok jadi video mukbang ya ini? Chef, jadi kita makan ini sambil kita menjawab pertanyaan ya, Chef? Boleh. Aku duduk ya. Boleh ya, Chef? Baik, boleh loh, Chef. Chef, kamu sering bikin demo-demo sendiri di live gitu ya, Chef? Biasanya terakhir masak apa, Chef? Terakhir aku masak apa sih? Oh, itu juga. Kenapa? Tom yum itu sama pakai barang-barang frozen. Jadi kita ada line frozen food yang kita keluarin. Ada berbagai macam bowls, chicken pandan, spring rolls, prawn cake, seperti itu. Baik. Ini teman-teman. Jadi chef ini boleh gini aja, diceret gitu di atas. Apa tuh? Aku nggak bisa lihat kamu nih. Jeruk nipis, lime wedges boleh di drizzle ya di atas. Kalau suka segar-segar asam-asam boleh, silakan. Oh, kameranya ini nggak ngadep ke chef ya sekarang ya? Enggak, sekarang enggak. Oh, mestinya aku ngadep kali ya? Iya, diadepin aja ke chefnya, nggak apa-apa. Sementara aku memperbaiki kameraku dulu sebelum kita pergi ke Q&A ya. Oke, aku rubah kamera deh. Teman-teman, terima kasih pertanyaannya. Sekarang kita akan pergi ke menjawab beberapa pertanyaan untuk chef. Oke, kita close up lagi ya. Ini udah jadi nih. Oke. Yes. Nah, kan? Tada! Sudah jadi. Coba lihat kamunya. Enak loh. Telur kamu juga bagus. Mantap. Dipuji bikin telur mata sapi sama seorang chef itu sebuah ini loh, kebanggaan. Oke, teman-teman, terima kasih atas pertanyaannya. Chefnya punya ring light loh. Itu benda wajib. Ceritanya ada tim ini yang lagi di sini tuh ada. Ada lagi bergerak. Macam Gordon Ramsay ya, punya kru. Oke, chef. Jadi gimana? Chef, aku punya sekarang udah ngadep ke chef ya, kameranya ya? Ya, udah. Oke, baik. Chef, sekarang kan punya project baru nih. Nah, kayak makanan ini tuh sebetulnya kan kamu kan kemarin baru buka restoran. Oh ya, anyway, kalau kamu familiar dengan Chef Hans ini, teman-teman yang demen-demen jalan-jalan ke restoran, dia itu dulu adalah seorang chef di restoran terkenal di Bali dan di Jakarta. Boleh sebut nggak sih? Boleh dong. Oh, oke, boleh. Jadi dulu chef ini adalah yang bertanggung jawab di dapurnya Kilo, restoran Kilo di Bali yang hits banget gitu kan. Lalu dia pindah ke Jakarta, hits banget. Lalu dia dengan spesialisasi masakan Thai yang progresif dan modern, sekarang berada di semua armada baru bernama Neom. Neom Casual Thai Dining baru buka tahun lalu, bulan apa chef ya? Tahun lalu pas Lebaran lah kurang lebih. Nah, pas Lebaran ya, yang nggak pernah dapat kunci itu kan kalau kita ke sana kalau weekend ya, ramai terus. Betul. Nah, setelah itu di pandemi ini, di tengah COVID, chef akhirnya mendirikan Neom Express. Apa bedanya dengan di restoran itu? Dengan yang Express itu? Ini makanan Express atau masakan yang di restoran? Jadi kalau menu yang kita masak hari ini ada tersedia di Express, ada tersedia di Neom juga.
Oke. Jadi sebenarnya New Express, idenya kita buat New Express itu udah dari bulan Desember kemarin. Jadi kita pengen masakan Thai itu lebih gampang diakses ke semua lapisan Baik. masyarakat dan di titik-titik berbeda. Soalnya kan sekarang juga marak ya kedai-kedai yang jualan makanan tapi nggak perlu restoran besar-besar atau dapur besar-besar. Jadi harapan kita dengan Express itu gitu. Jadi bisa menyajikan masakan Thai ke segala penjuru Jakarta lah, dan hopefully di luar Jakarta juga nanti. Jadi menunya sangat limited, tapi yang dipilih-pilih itu menunya menu-menu yang signature sama yang gampang. Jadi soalnya kan konsepnya grab and go fast food gitu ya. Oke. Gitu. Chef, boleh tolong ke kanan dikit nggak supaya nggak ketutup sama chat mukanya chef. Yes, oke. Jadi chefnya mukanya ke kanan dikit. Yes, biar nggak terlalu. Yap, di situ chef. Yap, oke. Baik, yap. Oke. Nah, ini kenapa sih Thai chicken basil ini populer banget di seluruh dunia, itu kenapa chef? Soalnya kalau misalnya kita ke Thailand ya, ke any city in Thailand, ke Bangkok, ke Chiang Mai, kemana aja, ini makanan salah satu jenis makanan yang paling gampang diketemuin dimanapun, mau itu di Jakarta, maksudnya mau di jalanan ataupun di restoran atau di kedai rumah makan kecil, and mereka semua penjual itu tuh have their own version gitu. Daging-dagingnya juga beda, pakai protein-proteinnya beda. Jadi populernya kenapa? Karena mungkin gampang diterima kali ya rasanya. Nggak terlalu pedas juga, kalau mau pedas bisa gitu. Berarti kalau misalnya aku masak buat anakku, cabenya diangkat boleh ya chef? Boleh tapi karena kan saus kamu ini yang rencananya akan dijual botolan, itu nggak pedas kan? Nggak pedas, cuman dilatih lah, boleh lah supaya bisa makan pedas. Ya, ya, Indo banget ya, betul. Lalu emang kalau di sana tuh di Thailand sendiri versinya ada apa aja chef? Tadi ada yang vegetarian, ada yang atau dicampur sayur-sayur lainnya gitu, ada nggak? Sayurnya sih biasanya banyak kan yang dipakai kacang panjang atau buncis. Cuman kalau proteinnya bisa sapi, bisa ayam. Kadang juga mereka suka pakai udang atau ikan yang digoreng crispy dulu, terus habis itu dioseng. Juga ada versi seperti itu. Okay. Atau kalau misalnya ke restoran-restoran Thailand yang menyajikan versi vegetariannya, biasa paling gampang ketemu pakai tahu. Oke. Lalu kalau mau masaknya tadi kan, kalau chef tadi sebetulnya kayak besar apinya penting nggak sih chef? Kalau misalnya mereka yang di street food gitu, dia jualannya apinya kecil dulu, gede dulu, atau sebetulnya relatively yang penting ayamnya matang? Kalau misalnya buat pemirsa yang belum biasa masak, mulai dengan api kecil aja dulu ya, supaya nggak kebakar barang-barangnya, jadi burn gitu. Tapi kalau misalnya udah biasa pakai api besar, udah biasa pakai wok, enaknya sih pakai api besar, soalnya rasanya beda. Nanti sausnya lebih caramelize, lebih menyerap juga, lebih coating dia punya protein, jadi lebih sedap lah. Oke. Lalu misalnya kalau tadi kan kita masak kayaknya gampang banget ya chef. Tapi apa tandanya kalau kita masak ternyata ini Thai chicken basil kita gagal? Kan kalau kayak gini kan ada chef kan, oke, Tri kayaknya oke tuh, bagus, enak ya. Skornya 100. Tapi kalau di rumah tuh bisa fail nggak sih? Kalau nggak diliatin sama chefnya? Nggak bisa sih, kayaknya musiknya sih nggak bakal bisa fail. Asal barang-barangnya udah lengkap dulu. Yang paling penting tuh kalau kita mau stir fry sesuatu, barangnya lengkap dulu. Semuanya. Baru nyalain api, baru mulai masak. Jadi kan tinggal masukin aja barangnya ke dalam wajan. Jadi nggak perlu lagi masak, perlu potong lagi, perlu ambil barang lagi di kulkas gitu. Siapin dulu aja semua barangnya. Oke, baiklah. Sip, teman-teman, tadi kita sudah bertanya soal si masakan ini ya. Sekarang kita bakal tanya tentang chefnya. Kenapa sih Chef Han suka banget dengan masakan Thailand yang modern, gitu, casual, express, why? Sebenarnya kenapa suka masakan Thailand? Karena bisa dibilang masakan Thailand tuh hampir mirip sama masakan orang Indonesia loh. Dia sangat beragam, kayak orang masakan Indonesia juga sangat beragam kan. Different part of Thailand, menunya juga beda, rasa-rasanya beda. Jadi kayak dengan rasa, ada yang lebih heavy pakai santan-santan, ada yang lebih ke stir fry, ada yang lebih ke mentah-mentah juga. Jadi nggak bosen gitu loh kalau makan makanan Thailand. Gitu.
Oke. Lalu setelah kamu sekian lama bekerja di luar negeri ya, Chef, balik ke Indonesia gitu, apa sih rasanya gitu bagi seorang pekerja dapur gitu? Apa bedanya bekerja di dapur dengan orang-orang kita sama orang-orang di luar, itu bedanya apa? Karena kan kamu lama banget di luar. Aku dulu pertama kali ngira chef ini orang Indonesia apa enggak gitu. Ternyata orang Indonesia, guys. Dan tinggalnya di Jakarta Barat, guys. Jakbar. Apa bedanya ya? Sebenarnya beda. Kalau di masa sekarang sebenarnya kita punya skill orang-orang di dapur, orang-orang di hospitality comparable sih sama tenaga-tenaga kerja dari luar juga gitu ya. Soalnya kan kita tahu juga tenaga kerja Indonesia udah banyak gitulah yang istilahnya mengimba ilmu di luar sana, kerja di luar negeri, mau di dapur ataupun jadi service staff ataupun di cruise. Jadi aku rasa standarnya juga udah lumayan meningkat dibanding mungkin let's say 5 tahun lalu atau 6 tahun lalu gitu loh. Gitu. Cuman kalau misalkan dari pengalaman aku kerja di luar itu jam kerjanya tuh biasa bisa lebih ganas sih. Lebih lama. Betul. Itu aja. Itu aja mungkin di kita belum biasa ya. Kerja sampai 16 jam, 18 jam sometimes even gitu. Iya. Jadi emang anak-anak dapur tuh begitu ya teman-teman. Makanya walaupun aku sekolah masak, nggak sanggup hidup di dapur. Nggak mau kerja di dapur. Pagi, pergi paling pertama, pas orang pulang, kita juga masih di situ kan ya, Chef? Oke. Betul. Nah, Chef, sebetulnya aku ada beberapa pertanyaan, tapi beberapa pertanyaan sahabat Femina banyak banget. Aku akan pergi ke pertanyaan yang terakhir aja. Apa, dari semua rempah masakan di Thailand, apa yang Thailand banget? Yang pasti Thailand banget itu rempah yang harus ada itu ialah fish sauce. Maksudnya rasa yang harus ada itu fish sauce. Oke. Fish sauce-nya kalau belinya yang jadi favorit itu merek apa? Sebenarnya dua deh biar nggak kayak jualan. yang aku suka pakai sih namanya merek Tiparos. Itu asli dari Thailand langsung. Apa namanya? Tiparos. Kayaknya aku tunjukin nih. Mau tunjukin nggak? Mau dong. Udah guys, nanyanya yang itu aja ya. Nanti kalau kita minta tunjukin semua habis acara kita ngubek lemari dia. Karena aku pun penasaran juga, tapi satu aja. Ini di supermarket gampang ketemunya. Oh itu ya. Tadi dia oke, punya. Pasti pada kenal lambangnya tapi nggak tahu namanya pasti. Ya nggak tahu bacanya. Itulah the importance of packaging and branding. Yes, inget ya. Nah, oke. Sekarang kita langsung ke pertanyaan teman-teman ya. Tapi ada yang ngajak saya sambil makan. Oke. Sambil makan ya? Sambil makan. Oke. Ada yang nanya, di mana bisa beli bumbu Thailand? Nah, sebetulnya kan kayak bumbu Thailand itu kan banyak banget ya, Chef. I think itu salah satu alasan kenapa masakan Thailand itu dimasak sama semua orang di seluruh dunia. Betul. Modeling mereka itu emang udah approve segala macam, jadi bisa dengan gampang diekspor gitu. Bumbu-bumbu nah, di Jakarta itu ya? Yes. Di Jakarta kalau orang mau beli di mana? Pergi ke Glodok kah atau di mana? Sebenarnya kan kalau misalnya kita sekarang ke supermarket apapun, aku rasa kalau kita ke bagian aisle bumbu-bumbu kan sebenarnya udah banyak ya. Berbagai merek, maupun merek lokal, maupun merek luar, pasti banyak tuh yang namanya kayak curry paste, saus red curry, atau yellow curry kayak gitu. Jadi pilihannya sih banyak. Dan kita rasa marketnya juga banyak untuk orang nyari-nyari seperti itu. Jadi kita sendiri pun, hopefully, sometime soon kita juga bakal bisa launching saus-saus kita di botol-botol itu. Oke. Jadi sebetulnya kalau bahan-bahan dasarnya mungkin kalau kita pergi kalau tempatnya chef dekatnya ke range market ya, itu pasti kan banyak ya. Tapi Betul. misalnya chefnya, kalau kita mau beli yang punyanya buatan chef nih, akan launching segera, itu belinya harus ke Niom Instagram dong, karena belum masuk ke supermarket ya? Belum masuk ke supermarket. Nanti kita bakal launching, kita pasti announce-nya di IG kita, Niom atau Niom Express. Dan nanti apa aja? bakal dikasih tahu. Saus apa aja, Chef? Bisa sebutin kayak 3 bocoran gitu, yang kayaknya versatile banget kita harus punya di rumah gitu. Yang udah pasti nih, 2 yang udah pasti itu ialah bakalan saus patai sama saus pat kaprau.
Betul, itu Oh, pakai saus saus patai. patai. Gitu. Oke, baik. Oh, mau ngeliat chefnya makan? Boleh. Siapa Chef tuh yang suruh bilang tuh? makan. Ada tadi tuh sambil makan marguzo apa gitu tadi. Kalau tanya ada yang pakai basil kering, boleh nggak? Aromanya kurang ya. Nggak keluar aromanya itu kalau pakai basil kering. Beda aromanya Oke. rasanya. Oke, tadi ada yang nanya di mana sih carinya daun basil? Kalau daun basil Eropa banyak banget guys, di Hero, di supermarket biasa banyak. Cuman tadi kayak Betul. pemangi Thailand itu emang harus numbuh sendiri. Kalau chef nanam, Tapi saya ada tahu sih kadang-kadang beberapa suka ada. supermarket atau specialty gitu atau misalkan ke Tokped kadang-kadang suka ada. Tapi mungkin not in large Oh, quantity ya. Coba buat masakan rumahan sih bisa lah mestinya. ada yang bilang, Kita makan chef, kami lapar. oke makan, mari makan. Aduh, enak banget. Itu gimana rasanya bisa nggak? Enak banget. Hmm. Mukbang. Oke. Kalau kalau mukbang mau sampai habis kayaknya, tapi kayaknya nggak di episode ini. Ayamnya di My Healthy Feby nanya, ayamnya dicincang atau pakai food processor boleh nggak? Bagusnya sih cincang pakai tangan sih. Kalau pakai food processor jadinya kayak terlalu halus gitu loh. Jadi kayak isian siomay gitu gimana sih? Kan halus banget. Oh, Jadi kayak pas di oseng tuh jadi kayak kurang enak sih di mulut. Kalau ini kan kita makan kan masih kayak berasa makan ayam segigit gitu. aduh enak Masih ada banget. bite-nya. Chef, Itu kayak taruh tapi kebanyakan tuh kepedesan kamu. ada yang nanya minyaknya pakai minyak apa? Ada yang nanya lo chef pakai minyak apa? Minyak goreng biasa kan kamu? Minyak goreng biasa. Tadi kan cuman Oke. jangan pakai minyak urut aja kan? Oke. Ada yang nanya lagi My Healthy Feby. My Healthy Feby nanya terus nih, kayak mau abis ini mau jualan ya Thai chicken basil. Perlu pakai air dikit nggak buat matengin ayamnya? Boleh, kalau kamu rasanya pas udah masukin bumbu, terus rasanya udah kekeringan, terus ayamnya belum matang, mungkin dari potongan terlalu besar, boleh tambahin air sedikit. Sedikit itu tuh kayak 1 atau 2 tablespoon gitu ya. Oke. Mana nih? Oke. Ditunggu chef, ada yang bilang ditunggu ready sauce-nya. Kapan kira-kira tadi mau launching, dikabarin lagi chef di Neom Express? Hopefully by bulan Juni ini, sometime in the mid of June atau third week of June kita bakal mulai launching. Nanti pasti pemirsa pasti tahu lah kalau misalnya cek Neom Express atau Neom punya Instagram. Oke. Nah, chef, pertanyaan dari aku ya boleh ya chef. Kangen nggak chef masak di depan tamu? Karena kan kalau kayak di restoran kamu yang segini kilo itu yang hits kan, muka kamu di mana-mana, ya. Sosialita melihat muka Anda. Nah, di Neom Express mungkin chef ada sembunyi dapurnya, tapi itu kan restoran ramai banget. Which vibe-nya orang yang makan tuh pasti nyampe ke dapur. Betul berasa dari tiket orderan yang numpuk-numpuk itu. Kangen nggak chef ngelihat orderan itu numpuk kertasnya? Kangen banget, apalagi dengan situasi sekarang PSBB, jadi nggak gitu sering ke dapur kan sekarang kan, tapi kangen banget. Hopefully dengan keadaan sudah membaik, kita bisa kembali beraktivitas secara normal lagi ke dapur, bisa dine-in lagi, bisa sibuk lagi restorannya. Apakah ada rencana kapan dibuka pintunya kembali ke konsumen? Karena tadi kayak misalnya Mozaik di Ubud itu mau buka 1 Juni. Tapi dia hanya terima private dining with 1 rombongan aja. Dia nggak terima tamu nyampur gitu. Kalau kalian kan karena grupnya cukup besar ya. Ya. Ada rencana? Kalau kita punya sendiri kan sekarang kita kan nggak tutup operasionalnya, semuanya delivery sama takeaway aja. Jadi yang wujud restoran itu yang di Greenfield itu nanti kita bakal bukanya mengikuti anjuran government sih, pemerintah. Kalau misalnya pemerintah bilang PSBB tanggal 5 sudah boleh buka, sudah boleh dine-in, ya kita juga akan ikutin boleh buka. Tapi of course, with safety measures juga ya in place gitu loh. Nggak ada dempet-dempetan duduknya gitu-gitu, misalkan. Iya. Padahal kalau di Neom itu kan yang kerennya dempet-dempetan itu ya rame banget. Biar berasa kayak di Bangkoknya gitu ya, dempet-dempetan. Iya. Nah, berarti ternyata kita emang kalau obrolan yang asik ya, ternyata mau habis waktunya kata produser aku udah. Tapi frozen food kamu berarti selama ini kayak neonexpress.id
teman-teman bisa lihat ya, makanan frozennya enak-enak banget guys, karena aku pernah nyoba at neomexpress.id. Itu berarti sekarang produksinya di dapur Kalau mana? frozennya bisa langsung ke neom.id atau neomfrozen.id. Dia ada IG-nya sendiri. neomfrozen.id. Oh, buat yang frozen. Frozen Kita baru foodnya launching juga sih. apa aja? Yang baru ada apa aja? Kita sekarang baru ada 6 macam. Ada bakso ayam, chicken balls, ada prawn balls, terus ada prawn cake spring roll, sama pandan chicken, sama marinated Thai chicken. Pilihannya baru 6 itu aja, dan hopefully kita bisa. Tapi itu semuanya sebenarnya produk yang kita launching itu produk ready to cook. Hopefully kalau misalnya memang peminatnya banyak, kedepannya kita juga bakal launching ready to eat juga kedepannya. Itu enak banget. Nah, Chef, boleh kasih tahu nggak itu kayak satu frozen foodnya itu ukurannya berapa gram dan harganya kisarannya berapa, Chef? Kan ini kan banyak penontonnya perempuan pasti nggak harga. Kalau misalkan kita ngomong pandan chicken ya, pandan chicken satu bagnya itu isi 8 piece. Itu di 75.000. Gede-gede ya satu piece-nya ya. Oke, 75.000 dan itu piece-nya gede-gede. Betul. Jadi kurang lebih harga kita harga kita berkisaran di antara 70-an itu sampai 90 sih, tergantung itemnya apa. Oh gitu. iya, Tapi iya. kalau Dan mau maksudnya jelasnya bisa langsung ke Neom ID aja. Ada price listnya juga bisa. Oke, teman-teman, jadi bisa ke Neom ID dan ke neomfrozen.id ya. Betul. Ada yang lagi mengkonfirmasi, berarti tinggal masak aja kan, Chef, kayak yang tadi pandan chicken nih. Kan dia kan daging ayamnya dia dibungkus daun pandan itu berarti kita tinggal goreng aja. Betul, tinggal digoreng aja. Tapi jangan dalam keadaan beku ya, soalnya kan kalau dalam keadaan beku, untuk yang pandan chicken ya. Kalau pandan chicken kan dalam keadaan beku nanti kan keluar airnya takutnya jadi nyiprat-nyiprat. Jadi jadi ditowing dulu. Ditowing dulu, betul. Tapi kalau misalnya yang barang-barang untuk digoreng deep fry seperti spring roll, prawn cakes dari beku nggak apa-apa, langsung goreng. Oke. Nah kalau bakso-bakso aja terserah deh, mau bikin sup sendiri, tinggal direbus, gitu. Oke, siap. Nah, Chef, ada kata-kata terakhir nggak sih buat teman-teman di sana yang mau nyoba chicken Thai basil ini di rumah? Kata-kata terakhir apa ya? Ya, kalau misalkan yang penasaran, cobain aja. Kalau nggak bisa ke Greenfield terlalu jauh, kita Neom Express ada 3 titik juga. Di Greenfield juga ada, di Serpong ada, di Gading Serpong, sama di Kemang, sekarang baru buka. Jadi bisa di-order di sana. Oh, jadi itu kayak pusat produksinya, Chef ya? Di 3 tempat ya? Betul. Jadi itu yang menu-menu Express ada di sana, dan untuk yang 4K Pro ini ada di menu Express itu. Berarti nanti misalnya let's say kita udah mulai bisa beroperasi, itu kayak di Kemang itu tetap akan buka dalam bentuk kedai kecil kah atau gimana? Betul. Yang di Kemang kebetulan itu Cloud Kitchen, Tria. Cloud Kitchen, oke. Kita partneran sama Everplate namanya. Jadi memang tidak ada bisa dine-in di sana. Jadi cuma untuk take away, delivery, sama pesan lewat ojol. Oke, baiklah. Sip. Terima kasih banyak Chef Hans atas ilmunya, sangat berharga. Teman-teman bisa ngelihat ternyata masakan Thailand itu bisa dibikin di rumah, this is so simple, dan nanti kita akan share resepnya. Tapi kalau nggak mau capek, bisa langsung DM ke Instagram restorannya Chef Hans untuk beli aja, bisa, oke? Dan bahan-bahan aja tinggal disiapin di rumah, tinggal cukup beli bumbunya aja. Terima kasih banyak Chef Hans, sampai jumpa, terima kasih ya. Bye-bye. Bye. Oke, terima kasih sahabat Femina. Yang udah ngirim pertanyaan, terima kasih. Jangan lupa Instagram Live ini akan kita tayangkan di Instagram Feed juga, sehingga teman-teman yang lain yang tadi ketinggalan menonton demonya bisa banget dilihat bagaimana cara menghasilkan lauk ini yang sangat gampang. Oke, jangan lupa tadi kalau ada daun-daun basilnya kayak Thai basilnya dibeli di Tokopedia gampang banget, karena jarang jual di supermarket. Tokopedia gampang, dan kita numbuhin sendiri juga gampang banget. Kebetulan di kebun halamanku sudah membuktikan kemangi gampang banget ditumbuhin ya. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu lagi di Instagram Live Food 911 Kitchen Secrets berikutnya. Boga akan menyapa kamu setiap Rabu dan Jumat.
kita lihat apa yang akan hadir di hari Senin. Jangan lupa pantengin promonya di Instagram Fit Femina. Jangan lupa juga follow Femina di Pinterest, di YouTube, di Twitter, di Facebook, dan tentunya juga bisa lihat resep-resep di website Femina dan di Pinterest juga. Sampai jumpa, saya Tria Nuragustina, jurnalis Boga Femina undur diri. Terima kasih yang sudah menonton. Bye.